Assalamualaikum semuanya. Di sini saya dan teman-teman ingin menyampaikan dampak suku bunga dan kebijakan impor ekspor Amerika Serikat terhadap Indonesia. Bisa diperkenalkan dahulu anggota-anggota saya. Saya Muhammad Ilham Rozak dengan NIM 24123318. Saya Chandra Pratama Putra, NIM 24121308. Saya Serlim Mesya Maharani, NIM 24123301. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi utama dunia memainkan peran sentral dalam sistem keuangan dan perdagangan global. Kebijakan ekonomi makro Amerika Serikat, khususnya suku bunga acuan oleh Federal Reserve, the Fed, serta kebijakan perdagangan internasionalnya memiliki dampak luas pada negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Di sini politik akan disampaikan oleh Kak Chandra. Untuk dampak politik yang pertama yaitu ketegangan diplomatik. Kebijakan tarif Amerika Serikat dapat memicu ketegangan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat, terutama jika dianggap sebagai tindakan proteksionisme atau tidak adil. Yang kedua, negosiasi perdagangan. Indonesia mungkin perlu melakukan negosiasi intensif dengan Amerika Serikat untuk menanggulangi dampak negatif dari kebijakan tarif. Yang ketiga, dukungan internasional. Indonesia mungkin mencari dukungan dari negara lain dalam menghadapi sengketa perdagangan dengan Amerika Serikat. Strategi yang perlu dilakukan itu ada 3. Yang pertama, negosiasi bilateral aktif dengan Amerika Serikat melalui jalur diplomatik dan forum seperti Indo-Pacific Economic Framework. Yang kedua, diversifikasi mitra dagang strategis. Memperkuat kerjasama dengan Tiongkok, India, Uni Emirat Arab, dan Afrika untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Yang ketiga, aliansi Global South. Bangun koalisi dengan negara berkembang untuk menghadapi kebijakan proteksionisme secara kolektif di WTO. Contoh konkret itu ada Indonesia sukses memperkuat ekspor ke Tiongkok dan India pasca pelarangan ekspor nikel mentah oleh Uni Eropa. Untuk dampak ekonomi, yang pertama penurunan daya saing. Tarif impor Amerika Serikat dapat mengurangi daya saing produk ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat, terutama untuk komoditas tertentu seperti tekstil, kelapa sawit, dan produk pertanian. Yang kedua, peningkatan biaya produksi. Tarif impor juga dapat meningkatkan biaya produksi karena kenaikan harga bahan baku impor. Penurunan ekspor. Pelemahan daya saing dapat menyebabkan penurunan volume ekspor ke Amerika Serikat yang berdampak pada pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, tekanan pada nilai tukar rupiah. Penurunan ekspor dapat memperburuk defisit transaksi berjalan yang pada akhirnya memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah. Strategi yang bisa dilakukan yaitu hilirisasi industri unggulan seperti nikel, baterai EV, bauksit, dan aluminium untuk meningkatkan nilai tambah dan tidak tergantung pada ekspor bahan mentah. Yang kedua ada mengembangkan pasar ekspor non-tradisional seperti Afrika Timur dan Eropa Timur. Yang ketiga, menstabilkan rupiah melalui koordinasi moneter dan fiskal, termasuk penguatan cadangan devisa dan neraca perdagangan. Contoh konkret itu ada 2. Yang pertama, hilirisasi nikel meningkatkan ekspor hingga 30 miliar US dollar pada 2023. Yang kedua, Indonesia masuk 5 besar produsen baterai EV dunia setelah pembangunan smelter di Morowali. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Chandra. Dampak sosial yang diakibatkan adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK, penurunan ekspor dan pendapatan perusahaan yang dapat menyebabkan PHK di sektor ekspor, terutama di industri padat karya seperti tekstil. Lalu kemiskinan, kerugian yang dialami pelaku usaha ekspor dapat menyebabkan penurunan pendapatan
dan peningkatan kemiskinan di daerah yang tergantung pada sektor ekspor. Ketidakpastian bisnis. Kebijakan tarif Amerika Serikat dapat menciptakan ketidakpastian bisnis dan mengurangi investasi di Indonesia. Lalu untuk strateginya ada tiga juga, program reskilling atau upskilling nasional melalui perluasan kartu pekerja dan balai latihan kerja industri atau bisa disingkat BLKI. Selanjutnya, perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor ekspor yang terdampak. Lalu yang terakhir, ada perkembangan industri padat karya berbasis domestik untuk menyerap tenaga kerja. Lalu untuk contoh konkretnya, Kartu Pekerja 2023 berhasil meningkatkan peluang kerja sebesar 15% bagi pesertanya. Lalu untuk sektor teknologi juga berdampak pada sektor penurunan investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat berdampak pada sektor teknologi, termasuk pengembangan teknologi baru dari investasi di startup. Yang kedua, peningkatan biaya impor, tarif impor dapat meningkatkan biaya impor teknologi dan peralatan yang dibutuhkan oleh industri. Untuk strateginya sendiri, eh, insentif R&D dan inovasi lokal di bidang manufaktur, pertanian, dan logistik. Lalu transfer teknologi melalui kerjasama dengan negara yang tidak menerapkan hambatan tarif tinggi. Yang terakhir, bangun ekosistem startup nasional dan inkubator teknologi untuk mendukung transformasi digital. Untuk contoh konkretnya ada dua, yaitu investasi digital tumbuh 42% pada tahun 2023. Lalu sektor logistik digital berkembang pesat. Lalu ada startup seperti Efficery dan Aruna berhasil ekspor produk perikanan berbasis digital ke lebih dari 10 negara. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh peserta terakhir. Dampak dari lingkungan adalah pertama, peningkatan biaya transportasi. Tarif impor dapat meningkatkan biaya transportasi barang impor, yang pada gilirannya meningkatkan biaya operasional industri. Yang kedua, meningkatkan biaya operasional. Penambahan biaya produksi dan transportasi dapat meningkatkan biaya operasional dan mengurangi daya saing industri. Strateginya yang pertama, kembangkan energi terbarukan dan dorong sertifikasi produk hijau untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Yang kedua, terapkan standar ESG, Environmental Social Governance, dalam produksi ekspor untuk menghadapi regulasi seperti CBAM, Eropa, dan Amerika Serikat. Contoh konkret, pertama, pabrik baja ramah lingkungan Krakatau Steel kini ekspor ke Eropa dengan bebas hambatan karbon pada 2024. Yang kedua, potensi EBT Indonesia 3.600 lebih GW baru dimanfaatkan kurang 3% pada 2023. Dampak legal atau hukum. Yang pertama, sengketa perdagangan. Tarif impor Amerika Serikat dapat memicu sengketa perdagangan di tingkat internasional, termasuk di Organisasi Perdagangan Dunia. Yang kedua, kenaikan tarif. Peningkatan tarif impor Amerika Serikat dapat menyebabkan kenaikan harga produk di pasar domestik yang dapat berdampak pada inflasi. Yang ketiga, dampak pada hukum perdagangan. Kebijakan tarif Amerika Serikat dapat memicu perubahan dalam hukum perdagangan di Indonesia untuk mengantisipasi dampaknya. Strategi yang pertama, gugat diskriminasi tarif ke WTO, atau cari penyelesaian melalui mekanisme sengketa bilateral. Yang kedua, perbarui regulasi nasional agar selaras dengan tantangan perdagangan internasional, peraturan anti-dumping, safeguard, dan standar teknik ekspor.
Yang ketiga, bentuk lembaga arbitrase dagang nasional untuk melindungi pelaku ekspor nasional. Contoh konkret, Indonesia menang gugatan biodiesel di WTO melawan Uni Eropa pada 2018 menjadi presiden penting dalam perlindungan ekspor. Baik, Sekian, terima sekian kasih. dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.